Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kalau kita muslim, kalau kita non muslim, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, di kesempatan pagi hari ini atau kesempatan kali ini saya bisa menemui panjenengan dengan kondisi keadaan yang prima. Kali ini saya akan membahas tentang tadi ada rekan saya yang menanyakan sesuatu, namun ini rekan saya ini tidak bisa saya sebutkan namanya, dan mungkin atau teman saya jika mendengarkan ini, ya ini jawaban saya, karena jawaban seperti ini mungkin banyak ya yang menanyakan, yang menginginkan jawaban seperti ini juga. Sekali lagi, semoga ini nanti bisa menambah wawasan kita. Gus, kenapa kok banyak orang yang minta pertolongan ke panjenengan? Apakah tidak syirik gitu? Itu semua tergantung mereka. Sekali lagi tergantung keimanan mereka. Namun sebelumnya sudah saya jelaskan sejak awal, semuanya hanya pelantara, semuanya kekuasaan apapun itu, kalau bukan izin Allah dan bukan ridho Allah, bukan karena Allah, saya pun tidak bisa apa-apa. Dan yang datang ke tempat saya itu ya juga karena Allah didatangkan ke saya. Tentang masalah dia percaya sama saya dan atau apa, itu urusan dia. Karena apa? Sudah saya jelaskan, saya tidak bisa apa-apa, karena kalau bukan karena izin Allah, itu saja. Saya hanya pelantara. Dan apakah jika memiliki barang-barang peninggalan leluhur kita itu nanti tidak ada akibat atau tidak ada sesuatu hal nantinya? Nah, ini perlu dikaji, karena peninggalan leluhur kita itu ditinggalkan ke kita itu ada sesuatu hal gitu loh, ya harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Terus apakah nantinya tidak akan membawa begini begitu? Asalkan kita itu merawat dengan baik, insya Allah tidak apa-apa, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Namun kalau terasa kita itu sudah tidak bisa merawat, alangkah lebih baiknya dipasrahkan ke orang yang bisa merawat. Sekali lagi, yang bisa merawat dan kita kenal dan bisa dipercaya orang itu dengan merawat dengan baik. Terus apakah nanti tidak dijual? Makanya saya sejak tadi kan sudah bilang, pasrahkan sama orang yang bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, bisa amanah. Kalau dikasih amanat, begitu loh. Jadi intinya begitu itu nanti insya Allah tidak akan ada apa-apa. Namun sekali lagi, jangan dimaharkan atau dijual, karena barang itu ada sesuatu, intinya ada khodam. Jangan sekali-kali menjual barang-barang seperti itu. Uang tidak seberapa, namun nanti akibatnya itu lebih parah lagi, karena leluhur kita meninggalkan itu bukan untuk dijual, itu loh, bukan untuk dijual, namun untuk dirawat dengan baik. Itu intinya seperti itu. Apakah itu tidak syirik? Insya Allah tidak syirik kalau kita tidak percaya sama barang itu, tidak meyakini, karena sesuatu kekuatan apapun itu tetap datangnya dari Allah, gitu loh. Nah,
orang-orang pintar dahulu itu berdoa, doanya diisikan ke situ gitu. Karena orang-orang dahulu memang susah, untuk makan saja susah, hingga orang dahulu itu banyak yang puasa, prihatin, karena memang mencari mencari makan itu susah zaman dahulu gitu loh. Itu intinya seperti itu. Terus tadi bilang apa lagi? Oh ya, ada temannya yang lagi terkena masalah, terkena musibah, terkena cobaan sama Allah. Kita begini ya, tidak ada salahnya jenengan membantu, memberi jalan terbaik ke orang itu gitu. Itu namanya amal. Jadi amal itu tidak harus dengan harta atau apa, semampu kita, sebisa kita. Jika kita itu memberi jalan ke teman kita yang terkena masalah, terkena musibah dengan ikhlas, itu sudah menjadi suatu amal yang baik untuk panjenengan gitu loh. Jadi intinya ngaji ya seperti itu, Quran berjalan ya seperti itu. Apakah kalau kita ini berdoa, ya Allah berikanlah saya begini, lantas besok lah lalu belek gitu, ya enggak gitu ya. Kita tetap harus berusaha, berikhtiar, berdoa sambil bekerja. Di dalam pekerjaan atau saat kita bekerja itulah kita berdoa, ya Allah semoga ini pekerjaan saya mendapatkan barokah, mendapat kesuksesan. Jika ini yang terbaik untuk panjenengan, jika tidak ya kasih saya jalan yang terbaik gitu. Itu yang paling baik. Dan kalau kita itu memang terbentur dengan masalah-masalah yang sekiranya kita itu sudah tidak mampu untuk menerimanya, ya kita harus mencari jalan yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Tanya, silaturahmi ke temannya, tanya. Nah, insya Allah nanti dikasih jalan sama Allah dengan baik gitu. Itu solusi dari saya. Terus Gus, kok kenapa jenengan masih berjualan atau masih bekerja seperti itu kalau sekarang sudah begitu? Lah apa salahnya kalau saya begini? Nah gitulah. Seperti junjungan kita ya, junjungan kita, satu teladan kita yang harus kita contoh. Seorang yang dihormati, namun ternyata kan dia ahli begini, ahli dagang juga, ahli semuanya lah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah begini, apakah salah kalau saya tetap meneruskan pekerjaan saya seperti yang dahulu? Ya memang seharusnya harus begitu gitu loh. Intinya semuanya itu kodrat irodat Allah Ta'ala, dan kita hanya sekedar hamba yang bisa menjalankan titah dari Allah itu. Bagaimana kalau kita berdoa, lantas caranya kita mengerti agar doa kita itu ini memang benar dikabulkan sama Allah atau tidak? Ya malam itu kan kita berdoa sama Allah, ya Allah ini gimana saya punya begini. Lantas paginya itu kita melihat tanda-tanda dari Allah, apakah ini memang dari Allah tanda-tanda seperti ini, atau ini memang ramene pikir, atau karena nafsu kita yang digerakkan ke situ, atau ini memang tanda-tanda dari Allah. Itu harus kita itu belajar di situ. Nah, semoga pernyataan atau penjelasan sedikit ini bisa mengedukasi kita bahwasanya kita itu diwajibkan selalu belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Kita semuanya ini tidak ada apa-apanya, semuanya hanya Allah yang memiliki.
dan semua kebenaran itu milik Allah, gitu loh. Jadi intinya kita pasrahkan saja sama Allah Ta'ala sambil kita berdoa. Semoga ini menjadi satu pencerahan. Terima kasih jika ada tutur kata yang kurang berkenan maupun penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Lain waktu, lain kesempatan akan saya sambung kembali. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.